Anies? Kalau kami kan dipersilahkan Mas Anies untuk memilih calon wakil presidennya. Oke. Lalu kemudian tentu saja kalau kami ditanya, kami menyodorkan Mas AHY, Anies AHY. Kalau mau menang ya Anies AHY, kan begitu. Oke, betul nggak sih informasi bahwa Mas Anies ketemu Pak SBY di Pacitan, Mas Anies menyodorkan nama, tapi Pak SBY tetap mengatakan harus AHY? Oh enggak. Di Pacitan ketemu membicarakan langkah-langkah strategis ke depan. Termasuk cawapres? Belum sampai pada secara eksplisit ya. Tetapi yang jelas bahwa strategi-strategi nanti sehingga pada waktu garis start nanti pendaftaran capres-cawapres itu sudah jalan full steam, ya. Tetapi sebenarnya sekarang pun sudah harusnya mulai berbenah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon wakil presiden Pak Anies Baswedan. Sampai hari ini Pak Anies belum juga mengumumkan siapakah calon wakil presiden yang akan mendampinginya di 2024. Ada desakan dari beberapa kalangan supaya Pak Anies segera mengumumkan cawapresnya lebih cepat, lebih baik. Karena kalau lama-lama ini akan kehilangan momen. Sementara itu kalau kita lihat di Ganjar Pranowo maupun di Pak Prabowo juga belum menentukan siapakah calon wakilnya. Karena kalau kita lihat perhitungan teman-teman bahwa beberapa bulan ke depan ini sudah masa-masa yang cukup menghangat terkait calon presiden dan wakil presiden, di mana pada bulan Februari 2024 nanti ini sudah digelar pemilu. Jadi artinya ini adalah hari yang cukup pendek. Oleh karena itu beberapa kalangan mendesak supaya Pak Anies segera mengumumkan calon wakil presiden. Apalagi di kalangan internal koalisi perubahan ini sudah menyatakan bahwa ini sudah menuju kepastian siapakah yang akan menjadi calon wakilnya. Namun Pak Anies sampai hari ini juga belum menentukan sikap siapakah yang akan ditunjuk sebagai calon wakil presiden. Kemudian ada berita yang mengatakan bahwa AHY salah satu sosok yang diunggulkan untuk menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan. Namun ada juga berita yang mengatakan di sana bahwa Pak Surya Paloh ini tidak setuju kalau AHY itu menjadi calon wakilnya Pak Anies Baswedan. Lalu bagaimana yang disampaikan Pak Surya Paloh mengenai berita tersebut? Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari detik.com. Paloh buka suara soal cawapres Anies, belum dideklarasikan, tepis tolak AHY. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan, pengumuman sosok bacawapres pendamping Anies Baswedan tinggal menunggu waktu. Paloh menyebut sampai saat ini Anies masih terus mengikuti perkembangan dinamika politik sebelum mendeklarasikan bacawapresnya. Bung Anies sudah dicalonkan secara resmi, dideklarasikan. Keputusan diambil bersama untuk memberikan kepercayaan sepenuhnya pada Bung Anies untuk memutuskan. Waktu, timing yang tepat sambil melihat-lihat. Toh bukan hanya Mas Anies yang jadi calon, ada Mas Prabowo, ada Mas Ganjar, kata Paloh usai bertemu dengan Anies dan tim 8 di kawasan Jakarta Pusat Kamis 24 Agustus 2023 malam. Paloh membantah lamanya proses penentuan bacawapres Anies lantaran adanya penolakan terhadap sosok Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk diusung. Bukan itu, pasti bukan deklarasi bacawapres belum dilakukan lantaran menolak AHY. Saya nggak mengerti juga sampai datang pemikiran seperti itu. Artinya, bagaimanapun sampai saat ini optimisme yang cukup tinggi dari 3 partai koalisi pendukung Mas Anies. Jadi masih terjaga dengan baik, jadi tidak ada masalah, kata Surya Paloh. Lebih lanjut, Paloh menegaskan tidak ada desakan dari mitra partai koalisi perubahan terhadap dirinya agar segera menentukan siapa sosok bacawapres Anies. Dia membantah Nasdem diultimatum oleh Demokrat soal desakan deklarasi bacawapres Anies.
Pada saya tidak ada desakan. Kalau pada kawan-kawan lain PKS misalnya saya tidak paham, kata Surya Paloh. Masa saya di ultimatum? Enggak mungkinlah itu, imbuh Surya Paloh. Seperti diketahui, Anies bertemu dengan Surya Paloh dan tim 8. Anies menyebut pertemuan itu merupakan pertemuan rutin untuk menceritakan perkembangan di wilayah masing-masing. Berdasarkan foto yang diterima, pertemuan itu terlihat berlangsung di sebuah ruangan. Tampak Anies duduk di barisan paling depan dengan mengenakan batik bernuansa coklat. Tokoh-tokoh lain yang hadir antara lain Sekjen Partai Demokrat, Teuku Rizky Harsha, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto hingga Sudirman Said. Pertemuan antara Anies dan Surya Paloh serta tim 8 berlangsung beberapa jam. Setelah pertemuan, Anies menjelaskan isi pertemuan tersebut. Jadi, tadi kita melakukan pertemuan rutin yang biasa dikerjakan. Update masing-masing menceritakan perkembangan yang terjadi di kawasan masing-masing. Baik Nasdem, Demokrat, PKS, dan progresnya sangat menggembirakan, kata Anies kepada wartawan di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis 23 Agustus 2023. Anies menerangkan kegembiraannya lantaran ada pencapaian yang diraih dari partai pendukung. Dia berharap keberhasilan ini dapat terus dijaga. Kita bersyukur dengan capaian-capaian yang dilakukan teman-teman koalisi ini. Jadi tadi pembicaraannya adalah bagaimana kita mendorong lebih jauh agar gerakan perubahan ini, ikhtiar perubahan ini makin luas jangkauannya, makin besar simpati dan kepercayaan dari masyarakat, kata Anies Baswedan. Nah itu sahabat Enjoy Channel, pernyataan yang disampaikan Pak Surya Paloh. Karena di luar sana ada pernyataan bahwa Pak Surya Paloh menolak AHY. Namun dalam keterangannya Pak Surya Paloh tidak pernah menolak AHY menjadi calon wakilnya Anies Baswedan. Dan juga tidak ada desakan kepada Pak Surya Paloh untuk mengumumkan juga siapakah calon wakilnya. Jadi tidak didesak, juga tidak menyampaikan bahwa Pak Surya Paloh menolak Pak AHY, tidak. Jadi itu semua terserah kepada Pak Anies Baswedan dan tim 8 terkait calon wakil presiden. Artinya jika suatu saat AHY menjadi calon wakilnya Pak Anies, ini Pak Surya Paloh tidak menjadi masalah. Jadi tidak masalah kalau AHY menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Namun sampai hari ini memang belum diumumkan oleh Pak Anies Baswedan siapakah calon wakilnya. Menurut saya teman-teman, apa yang dilakukan Pak Anies, kemudian tim 8 serta partai koalisi ini cukup bagus. Jadi bermain anggun, bermain cantik supaya bisa melaju di 2024 dengan pasangan yang tepat. Kalaupun nanti Pak Anies Baswedan memilih AHY, ini juga pilihan yang tepat. Karena AHY pertama dia sebagai ketua umum partai punya basis massa yang cukup kuat teman-teman ya. Kemudian AHY juga anak dari mantan Presiden RI Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi AHY itu punya karisma yang cukup kuat teman-teman. Di samping itu memang AHY adalah sosok yang cerdas, yang pintar. Oleh karena itu sebenarnya kalau misalkan Anies AHY juga cocok melaju di 2024. Sementara kalau kita lihat pesaing Pak Anies Baswedan, kompetitornya yaitu Pak Prabowo dan Ganjar Pranowo, sampai hari ini juga belum menentukan sikapnya. Siapakah yang akan menjadi calon wakilnya di 2024. Jadi semua masih dalam tahap penjajakan, dalam tahap penelitian, dalam tahap perhitungan, karena calon wakil presiden juga bisa menentukan kemenangan di 2024. Terutama seorang calon yang mampu meraih dukungan dari publik, dari massa yang lebih besar, sehingga pasangan tersebut bisa menang di 2024. Nah itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.